Hello, my name is Maha. Jadi kali ini kita membaca tentang peruntungan Leo di 3 bulan ke depan. Peruntungannya itu bisa tentang love life. Nanti aku akan bacakan tentang percintaan, lalu tentang karir, keuangan, lalu general seperti apa. Oke? Nah, ini adalah readingan yang diperuntukkan untuk zodiak Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan juga Vedic Rising. Kalau kalian punya birth chart di Leo, kalian bisa consider watching this video, atau kalian punya birth chart yang memang disesuaikan dengan pertanyaan kalian. Ada juga tantangan kalau misalnya diriku sendiri, kalau untuk karir aku lebih cocok, atau di generalnya aku lebih cocok di Vedic Rising aku, contoh. Atau misalnya ada yang aku mau bacanya tentang love life, aku lebih cocok kayaknya ke Venus aku deh, kayak gitu. Nah, kamu harus tahu itu. Gimana taunya? Silahkan di Google birth chart kalian tuh kayak gimana. Dan ini buat yang baru, yang belum tahu gimana cara ngitung birth chart. Yang namanya birth chart itu dibutuhkan dengan tanggal lahir yang lengkap, bulan, tahun, terus juga letaknya di mana saat kamu dilahirkan, tempatnya di mana, dan jam. Itu biar bisa spesifik untuk dirimu. Oke? Ini adalah general reading, energi bisa restoran bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi, ini adalah peruntungan untuk Leo. Love life in the next 3 months. Spirit guide, angel divine power, outlight card, angel assist, give information and protection to say true. Leo, let me see my ghost, I can speak the truth. Tell me about what will happen to Leo in the next 3 months about their love life. Ada achievement. Ada achievement, ada 4 of Pentacle, ada 6 of Wands, 4 of Pentacle, 3 of Pentacle, ada 8 of Wands. Love life in the next 3 months. Oke, ada 7 of Cups dan ada The King of Chalice. Aku ngelihatnya kamu berada di dalam situasi atau lingkungan yang baik untuk kamu bertemu sama pasangan yang baik untuk dirimu. Lingkungan tuh dalam arti circle kalian, teman-teman kalian juga baik. Dalam arti memberikan influence yang baik, mengenalkan kalian sama orang-orang yang baik juga. Terus di sini ada 6 of Wands. Kita bacain dulu ke depannya itu. Kalau ada 6 of Wands, kita ngomongin achievement atau sesuatu keberhasilan yang diraih. Dan ini yang diraih pun karena support dari orang-orang sekitar. Love life kedepannya berjalan menuju takdir. Artinya kamu sudah on the right path, atau di jalan yang benar menuju si takdir kamu. Kalau ngomongin soal percintaan, takdir tuh apa sih? Bisa aja kayak goal kalian untuk percintaan, untuk nikah, atau goal kalian ketemu soulmate. Ini kamu udah ada di the right path. Ada sedikit energi close. Kalau aku ngelihatnya kamu itu ke depan bakalan lebih tertutup. Tapi kalau ini tertutup yang sehat ya, karena dibarengin dengan energi-energi positif di sampingnya. Ketertutup yang sehat tuh artinya kamu membuat filter tersendiri untuk siapa saja yang boleh masuk ke dalam hidup kamu. Yang penting yang mana, yang gak penting yang mana. Itu bagus. Dan kalau aku lihat di sini ada 3 of Pentacle. Kalian bisa dealing sama seseorang di dunia pekerjaan atau tempat kuliah. Dulu kamu kuliah bareng sama orang ini, atau sekolah bareng sama orang ini. Kamu bakalan dealing sama orang yang supportive. Dia memahami soal kerjaan kamu, kamu bisa memahami kerjaan dia, karena kalian di satu level atau di satu pemahaman pekerjaan yang sama. Contoh, kamu bekerja di dunia keuangan, dia pun mirip-mirip seperti itu. Jadi ada sebuah kemiripan di pekerjaan. Terus the 8 of Wands, komunikasi yang intens sama seseorang. Intens tuh dalam arti kamu ngebales chat dia bakal langsung bales. Itu vice versa seperti itu. Karena intens komunikasinya,
ibaratkan kayaknya pintu, lama-lama terbuka tuh pintu. Nah, aku lihatnya di sini juga energinya fast movement ya. Jadi PDKT, kalau misalnya kalian single, kalian bakal PDKT sama seseorang dan ini perkembangannya lumayan cepat. Kalau kalian udah punya pasangan, kalau aku lihat di sini bakal lebih banyak komunikasi lagi. Nah, karena ada Seven of Cups, ini berarti kita ngomongin soal pilihan. Bisa saja pilihan soal pasangan, siapa nih yang mau aku pilih? Atau pilihan soal kedepannya seperti apa. Kan kayak kita berhubungan sama seseorang itu possibility-nya banyak ya. Peluang tuh banyak. Bisa kita ke kanan atau ke kiri atau ke tengah, contoh kayak gitu. Bisa jadi apa nih? Kita mau jadi apa nih? Bisa aja kan, macam-macam gitu. Yang aku lihat 1 bulan ke depan kamu bakalan bingung untuk menentukan kita ini arahnya kemana. Gitu. Kamu bakalan dealing sama water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada juga sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman di sini yang strong adalah energi water. Tapi aku bakal konfirmasi dulu ya. Tell me more about what will happen to Leo love life in the next 3 months. 1, 2, 3. I need 3 more. Ada the King of Swords. Kalian juga bisa dealing sama energinya air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ingat, cek sama risingnya kalau ngomongin soal zodiak. Tell me more about Leo love life. Ada 3 of Swords, ada 10 of Swords. Kalau di sini you in the third party situation. Third party situation di akhir 3 bulan ke depan itu gini. Kamu kan punya pilihan. Mau nggak mau kamu menempatkan sosok orang itu di third party situation. Ini kalau aku lihat di Three of Swords, ibaratkan kayak ada sesuatu yang kamu ulangi dari masa lalu, entah itu momen, entah itu skenario, entah itu pola pikir. Kalau kalian adalah feminine, kalian dealing with 2 person. Di sini ada energi King of Cups sama energi the King of Swords. Jadi istilahnya yaitu third party situation bukan orang itu yang membawa, tapi kamu sendiri yang ngebuat itu. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kamu punya pilihan. Pilihannya ya antara 2 orang ini. Kemungkinan 2 orang ya, karena di sini ada 2 energi yang berbeda yang sangat bertolak belakang. Yang satu to the point banget, yang satu pakai logika banget, yang satu lebih banyak bisa memberikan energi healing, bisa mengayomi, memberikan kasih sayang. Nah, after this 3 of Swords, ada 10 of Swords. 10 of Swords itu artinya kewalahan sama pilihan sendiri, kewalahan sama pemikiran sendiri. Gitu, it's like mental block aja saat kayak apa ya? Saat kamu dekat sama seseorang, kan kamu udah starting to see the future tuh kayak gimana, sudah mulai melihat ke depannya seperti apa. Tapi kalau kamu punya beberapa pilihan, yang namanya ngelihat ke depan tuh agak mengabutkan. Kenapa? Karena yang di pikiran tuh banyak gitu loh. Possibility sama ini sama yang itu gimana, sama yang ini gimana gitu loh. Nah, di sini mental blocknya kayak gitu, nggak bisa melihat segala sesuatu berdasarkan point of view yang clear. Nah, kalau aku lihat di sini, kalau ada 2 person, sebentar, kalau kamu feminine, orang ini bakalan this 2 person bakalan tahu tentang kamu punya choices, kamu punya pilihan. Pilihannya A atau B gitu. Contohnya, salah satu dari mereka tahu kalau mereka cuma hanya sebagai pilihan. Kenapa? Karena mereka ngerasain Three of Swords ini, kecewa. Ada rasa kecewa. Kalau kalian adalah masculine, kalian akan merasa very protected sama apa yang kalian incar. Misalnya sosok yang kamu incar gitu loh. Kamu bakalan feel very protected karena kamu gak mau orang itu memiliki orang lain. Let's see di sini love life-nya sebenarnya kalau untuk single yang tadi aku bilang, kamu bakalan ada pilihan. Ada yang komunikasi intens, ada yang jelas-jelas tujuannya ke kamu, to the point. Terus dia juga tipe orang yang lumayan galak ya, lumayan judes juga. Kalau yang satu lagi tuh orang yang lumayan mengayomi gitu.
Terus kalau di sini aku ngelihatnya kamu bakalan terbantukan karena the Ten of Swords di sini kan dia keluar dari tancapan-tancapan sword ini. Jadi dia berhasil untuk keluar dari situasi yang dia buat sendiri. Jadi kamu lebih hati-hati aja dalam mengambil keputusan gitu. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Outcome of the situation for Leo love life in the next 3 months. Ingat ya, kalau ini adalah timeless reading. Jadi jika aku post ini atau aku upload ini di bulan Agustus, kamu nontonnya di bulan Desember, it means kamu teraplikasikannya readingan ini ya di Desember, Januari, Februari gitu loh, 3 months. Oke. Karena timeless tidak terpatok oleh waktu. Ada Three of Cups, ini konfirmasi kalau kamu berada in third party situation. Third party situation kalau kamu baru-baru dibaca tarot, third party situation itu di dalam situasi percintaan bukan hanya 2 orang, jadi ada 1 orang lagi. Gitu. Kan kalau yang namanya kita cinta-cintaan between 2 people kan, si A sama si B. Tapi ini kok ada ini gitu di tengah gitu loh. Ini third party situation. Atau kalian berada di zona friendzone. Iya, berada di friendzone. Three of Cups, the outcome of the situation. Nah, karena vice versa, kamu bisa berada di friendzone atau kamu menempatkan seseorang di area friendzone itu. But kalau aku lihat dari sisinya Leo, sepertinya kamu yang akan menempatkan orang ini di friendzone tersebut. The outcome of the situation, ada Judgment, and then ada the Ace of Pentacle. I need to compromise one more deh. The outcome of the situation about their love life. And then the Ace of Cups, another Ace. Okay. What after this? Outcome of the situation. Kamu bakalan ketemu sama seseorang yang bikin kamu nyaman banget. Kamu bakalan sama seseorang yang istilahnya bisa menaklukkan dirimu, kamu bisa menaklukkan dirinya. Kalau the Strength, soalnya this is your energy Leo terbuka. Saat ada kartu Leo yang terbuka, saat aku membacakan spesifik tentang zodiak, ini berarti message for you. Ibaratkan sebentar. You will get clarity, dan ini bakalan kayak energi kamu bakalan bagus banget after 3 months ini, karena outcome-nya aku ngeliatnya ada Ace of Pentacles sama Ace of Cups dan then the Strength. Kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Akhirnya kamu bertemu sama seseorang yang setia, yang bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, and then the Ace of Pentacles. Secara physically, secara waktu, secara kasih sayang dia bisa memberikan yang kamu butuhkan. Akhirnya orang ini bisa menaklukkan dirimu. Terus ada Judgment. Kalian juga bisa dealing sama Scorpio atau Aquarius. Tapi kalau Judgment ini ngomongin soal positive attitude. Terus saat kamu berada di situasi seperti ini, akhirnya kamu bertindak selayaknya penengah istilahnya. Jadi kamu tidak akan menyakiti salah satu dari mereka. Terus di sini juga ada good future sih kalau aku lihat. The Judgment ini soalnya kamu membuat segala sesuatu dengan seindah mungkin outcome-nya. Jadi keputusan di tangan kamu semuanya. Kamu yang akan melakukan, entah itu kamu mau ke kanan atau ke kiri, pasti ada konsekuensinya, dan konsekuensi yang kamu pilih nanti sebenarnya buat win-win solution buat semua pihak gitu. Outcome-nya juga kan ada Three of Cups. Three of Cups sudah pasti, Cups-nya kan tidak 2 ya, yang tadi aku bilang third party situation.
Ini bisa saja kamu memilih untuk oke, aku enjoying with my friends dulu, atau kalian yang tadi aku bilang menempatkan posisi orang-orang pilihan kalian di friendzone karena kamu nggak mau terburu-buru. Terus Ace of Pentacle, ada seseorang yang baru. Kalau di sini outcome-nya Ace of Pentacle, oke. Saat kamu menuangkan sesuatu tanpa kamu sadari, itu menumbuhkan sesuatu yang indah. Jadi saat kamu memberikan perhatian, peluang, memberikan energi tanpa kamu sadar ke satu momen, satu orang, satu situasi, dan itu outcome-nya sangat indah karena datangnya secara natural dan tak terduga gitu. About love life sih jadi after that 3 months, jadi setelah 3 bulan ke depan ini kamu akan menjadi your best self. Saat kamu jadi potensinya jadi terbaik dirimu, versi terbaik dirimu, kamu akan menarik energi orang yang memang tepatnya karena apa? Karena semua datangnya natural. Orangnya lumayan setia kok. Kalau misal kalian in relationship, di sini kita ngomongin soal hubungan percintaan yang bakalan bondingnya lebih besar lagi, kekuatan lebih besar lagi, selain kekuatan cintanya lebih besar lagi. Tapi kalau kalian adalah orang yang single, kalian akan berada di situasi dimana kamu harus memilih gitu. Okay? I need to see message for Leo. Love message for Leo. Ada release your ex. The time has come to clear your energy. Ini warning for you. Ini waktunya kamu buat melepaskan energi mantan, energi situasi di masa lalu, entah itu orangnya atau si scenery atau memori-memori masa lalu. Ini udah saatnya kamu melepaskan sesuatu yang membuat kamu lelah gitu. Kamu tahu kamu lelah, kamu tahu tidak merasa dihargai, kamu harus bisa melepaskan itu. And then I need to see one more. Express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Ini diminta untuk kamu lebih bisa komunikatif tentang perasaan kamu. Jadi apa yang dirasa, kamu tahu perasaan kamu, tapi kan kamu dealing with person. Kamu dealing sama seseorang. Bagus-bagus kalau kamu dapet jackpot, orang ini bisa baca pikiran. Bagus-bagus. Tapi kan gak semuanya yang bisa baca pikiran atau baca gesture. Jadi diucapkan, diungkapkan gitu loh. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi, untuk mendapatkan cinta sejati dan cinta yang paling berharga untuk dirimu, kamu juga harus punya effort, harus punya usaha. Gak hanya diem aja. Diem aja mungkin bisa, tapi it will take a long time. Namanya percintaan, untuk menjadi kokoh itu kita kan juga harus belajar. Nah, effortnya itu macam-macam, dari kita belajar, kita ketemu sama orang dan kita memahami pelajaran dari orang itu, pergerakan kita untuk mengungkapkan, memperbaiki diri kita juga gitu loh. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan percintaannya. Aku akan clear dulu, baru nanti aku bakalan move ke career and financial situation. Oke? Hai, ini untuk yang career and financial situation. Aku mau baca dari sini. Okay. Spirit guide, angel, divine power, out like God, and goddesses. I'm listening my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to say true. Leo. Sun rising, Venus, and Vedic rising. Tell me about their career energy for the next 3 months. I need 4 card. Ada the King of Pentacle. Kalian berada di dalam situasi yang balance, aman, nyaman. The King of Pentacle itu merepresentasikan sosok orang yang punya kebahagiaan, kemakmuran. Dia punya wine di tangan, artinya dia punya
banyak abundance, and then di sini there's a food, kayak sesuatu yang manis-manis. Jadi ibaratkan si kebutuhan pokok dia sudah terpenuhi, ditambah sama kebutuhan-kebutuhan lainnya yang pemanis-pemanis gitu loh. Misalnya kayak kita makan makanan pokok, contoh kita makan nasi padang, kita makan teh manis, kita minum teh manis, udah kenyang, tapi kita juga mau dessert. Jadi dia bisa mempunyai kemampuan untuk itu. Bukan syarafiah hanya makanan ya kita ngomonginnya, tapi hal lain, kebutuhan pokok lain terpenuhi, tapi juga tambahan-tambahan lain soal hobi juga bisa terpenuhi. Gitu energi Leo atau energimu di sebulan ke depan. Ada the Sun, ada the Temperance, about, give me one more. Ada the Queen of Pentacles and then the Devil. Oke. Kartu Leo keluar lagi. There's a Sun in here. Ini ngomongin soal energi happiness, positive attitude saat kamu membuat apa ya istilahnya, mengerjakan sesuatu dengan positif, melakukan segala sesuatu dengan positive mind. Ini hasil outcome-nya akan membahagiakan dirimu. Jadi kamu mengerjakan sesuatu yang membuat dirimu bahagia kalau di karir. Karena kalau the Sun ini ibaratkan kayak lagi happy, lagi playing around, dan ini fasenya kalau yang bisa dilihat ini kan ada 3 maid, ada 3 sosok perempuan, yang satu masih muda, yang satu hamil, yang satu udah tua. Ibaratkan kamu mempunyai evolution di soal karir kamu. Jadi kan kita ada tuh fasenya, kalau kalian dengar kucing itu kucing aku. Kalau evolution, kadang kita tuh nggak sadar kalau kita berkembang. Nah, kamu akan sadar perkembangan kamu di sini, dan kamu bakalan happy akan itu, dan kamu bakalan bahagia, dan it's like kamu menepuk pundakmu sendiri. Oke, you doing a good job. Ini sifat Leo banget nih. Kamu bakalan notice si perkembangan diri kamu. Ini the Temperance. Nah, ini yang lucu adalah kadang kan Leo want to be a center of attention. Cuman kalau ada the Temperance di sini kamu main aman. Karena Temperance ini pasti jalan tengah. Ini kita ngomongin wisdom, wise, terus juga neutrality. Kamu bakal lebih balance lagi, bakal lebih netral lagi. Jadi ibaratkan kalau di sini kamu expert tentang suatu hal di karir, tapi kamu udah saatnya, fasenya udah bukan untuk pamerin tentang skill. Jadi ini tentang balance ke diri sendiri. Jadi saat kamu, you want to show everyone, kamu showing the world who you are, kamu nunjukin siapa diri kamu, tapi at that moment, di saat 2 bulan ke depan, kamu bakalan masuk ke dalam, terus self-reflection ke inner self. Kalau saat ngomongin karir, kalau kamu kayak gitu, berarti lebih banyak untuk bercermin ke dalam diri tentang apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki diriku lagi. Tapi kedepannya kayak gimana, aku ngeliat ada kedudukan di sini, the King of Pentacles dan Queen of Pentacles keluar. Jadi ibaratkan kalau misalnya kamu berada di situasi di mana kamu bekerja di bawah orang lain, di sini aku bilang ada kedudukan. Kedudukannya bukan karena kamu pengen tampil, tapi yang tadi aku bilang, ada sebuah kesederhanaan yang kamu tunjukin, dan akhirnya itu membuat kamu mencapai kedudukan itu. Tapi kalau kamu adalah sosok orang yang memang menjalani bisnis sendiri, mempunyai kemampuan buat usaha sendiri, aku ngelihat kamu ada di dalam situasi yang nyaman. Entah ini bisnisnya juga dari rumah atau memang dari lingkungan kamu yang nyaman, dan aku ngelihatnya di sini tidak ada sebuah ikatan untuk dirimu yang membelenggu akhirnya membuat kamu stres. Jadi tidak ada energi stres di sini. Cuman hati-hatinya ada the devil. Jadi the devil itu sifatnya adalah kayak bonding yang jatuhnya obsession, addiction. Contoh yang tadi kita ngomongin soal dia mampu buat membelikan dirinya dia sendiri hal-hal di samping kebutuhan pokok.
Nah, ini kayak impulsive buying aja. Saat kamu kayak pengen lapar mata beli. Ini energi seperti ini. Ini hati-hati di sini. Dan hati-hati juga jangan sama overwork. Karena sifatnya the devil, kalau misalnya kita ngomongin soal karir, bagusnya dia itu sangat fokus sama kerjaan sampai workaholic. Jadi sering dibilang workaholic atau segala macam. Workaholic itu sesuatu yang kelebihan pasti gak akan bagus. Karena saat momen kamu udah jadi workaholic, kamu gak bakalan nikmati apa yang sudah kamu hasilkan. Logikanya kan kayak gitu. Tell me more about Leo. Tell me about their career and financial situation and next 3 months. Oke, ada the Six of Pentacles, ada Ace of Swords. Oke, kalau dari segi financial, you will be fine di sini karena kamu bisa memberikan ke orang lain juga rezeki kamu. Kamu dapat rezeki, tapi kamu juga mampu untuk memberikan dan kamu disarankan untuk bisa memberikan ini rezeki kamu ini ke orang lain. Jadi bukan di-keep sendiri ya. Terus di sini ada Ace of Swords. Ada sebuah komunikasi yang bisa memberikan kamu kebahagiaan soal finansial. Terus di sini ada energi manifestasi. The Magician bisa jadi apapun. Kalau kita ngomongin soal karir, dia bukan tipe orang yang karirnya cuma satu. Dia punya beberapa karir atau bisa 2 karir aja sih. Cuman dia mempunyai skill yang bagus untuk melaksanakan atau mengerjakan beberapa hal sekaligus. Nah, kalau aku ngeliatnya di sini, kalau kalian kerja kantoran, disaranin juga untuk starting atau udah memulai mikirin soal masa depan membangun usaha, gitu. Ini yang Leo. Terus kalau yang namanya The Magician, dia punya banyak resource, punya banyak bahan. Ibaratkan, kamu mau minta sama yang di atas untuk mau punya roti. Dikasihlah sama yang di atas tepung, terus kamu dikasih telur, dikasih mixer segala macam. Tinggal kamu ngaduk itu baru jadi. Tapi kamu tadinya minta roti 1, kamu bisa bikin yang lain, bisa bikin kue juga, bisa bikin hal lain juga. Jadi tuh potensinya banyak kalau kamu bisa gali terus dirimu gitu. Kalau ngomongin soal finansial, aku ngeliat di sini keluar dari zona nyaman, you will be fine sih, karena saving juga ada nih ke depannya. Aku lihat energi saving. Let's see, tell me about the outcome of the situation. Ada the Ten of Chalice. Ini ngomongin juga saat kamu punya rezeki, kamu mendingan disalurkan untuk keluarga. Karena Ten of Chalice itu kita memberikan happiness atau contentment bukan hanya ke diri kita sendiri, juga ke orang-orang sekitar. Lingkungan kamu happy, kamu bakalan terkontaminasi jadi happy. Ada Ten of Pentacles. Kamu finansialnya bagus sih. Bisa aja memang dapat dapat fondasi yang bagus secara finansial dari keluarga ya. Karena ada Ten of Pentacle di sini. And then the Temperance sama ada the Knave of Wands. Kayaknya it's time to give buat kamu. Karena kamu punya plenty, kamu punya banyak. Nih outcome-nya kamu akan punya banyak nih. Sesuatu yang berlebihan. Saat kamu punya sesuatu yang berlebihan, lebih baik kamu kasih. Terus ini untuk gimana caranya kamu tetap berpegang teguh sama prinsip kamu, berpegang teguh sama apa yang kamu anggap itu benar. Tapi jangan lupa untuk bisa explore yang tadi aku bilang, potensi kamu tuh banyak. Kamu harus explore diri kamu lagi, lebih lagi. Oh my god. Tell me more about their financial situation. What do I need to know?
Leo, financial situation. Ada adjustment are required. Ini dibutuhkan untuk banyak menyesuaikan sama keadaan saat ini. Kita tidak dipungkiri dalam keadaan pandemi gini kita harus banyak penyesuaian tentang apa yang kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang sekitar. Ada kartu confidence your key to success. Kamu Leo, kamu harus bisa nunjukin sifat Leo kamu sebenarnya kayak gimana. Leo itu orang yang penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Nah, kekuatan atau energi kamu bisa raih potensi datangnya juga dari kepercayaan diri yang besar gitu. Untuk sukses dalam hidup ini, kamu tinggal tap in your energy aja. Jadi ibaratkan kamu udah punya energinya, kamu tinggal sibuk aja gitu energi kamu, si energi Leo ini. Jadi untuk sukses harus bisa punya percaya diri yang kuat. Oke? Life in general, aku bakalan lihat message-nya dari sini. What happened in Leo in general? Ada Three of Pentacle, harus bisa menurunkan ego dan menurunkan gengsi. If you want to build something, ini beberapa dari kalian itu mau bangun sebuah usaha, at least kamu punya partner, jangan kerjain sendiri. Life in general. Dan jangan malu buat minta bantuan sama orang lain. Ada the Queen of Pentacle, ada the Three of Swords, ada the Knight of Swords, and then King of Wands. Yang tadi aku bilang ini ngomongin kamu berada di third party situation. Ada tiga. Self expression, what you're feeling itu harus dikeluarin. Terus juga harus lebih kreatif lagi, harus bisa tumbuh dari situasi yang ada. Terus ini ada sebuah changing dari situasi ini. Ini kalau misalnya ada Three of Swords keluar lagi, berarti ini balik lagi ngomong soal percintaan. You need to heal first sebelum kamu bisa ngambil keputusan itu. Terus juga bisa kali ya kamu dengerin orang-orang sekitar, atau misal kamu minta saran aja deh sama temen, ini kayak gimana yang bagus ya gitu loh. Jadi kamu dapat pencerahan. Cuman di healing dulu, ini ada banyak hal yang akan tidak sesuai sama ekspektasi kalau kita bergantung sama orang lain gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, dibuat ini secara personal, kalian bisa book personal reading. Aku akan cantumkan nomornya di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, kalian boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!